Yeah, are you guys This ready? is just a one take. Okay. Life is just a one take. Okay. That's right. Kita rayakan. Come on. Merayakan hidup. Ladies and gentlemen, welcome to Merayakan Hidup. Nah, kamera, rolling, and action. Iya, teman-teman, apa kabar semuanya? Nah, saat ini gua sudah bareng salah satu musisi kenamaan Indonesia. Salah satu musisi kebanggaan Indonesia, sudah main dengan beberapa musisi yang tengah naik daun hari-hari ini. Dia salah satu Roland keyboard artis Indonesia tentunya. Dan siapakah dia? Langsung saja kita akan ngobrol di sini. One take, oke, no edit teman-teman. Di sini bersama dengan Martin Siahaan. Weh, Pace, kerja mulu, biasa aja dong. Yo, Martin Siahaan. Aduh, silakan duduk. Waduh. Ini sengaja kasih menyala biar ini. Susah ya kalau ngobrol sama Roland keyboard artis ya. Aduh, ini udah berapa lama jadi Roland keyboard artis? Ya, 2023 April tuh nanti 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 Oke. tahun. Wih, ngeri ya? Karena kontraknya memang per 2 tahun, Kak. Oh, Kalau per 2 yang tahun. kalau yang global, kalau yang dunia. Ah. Biasanya kalau kontraknya panjang-panjang tuh di endorse by toko distributor. Ini yang menyala rame ini. Ini yang keluaran terbaru. Bukan yang terbaru, tapi ini synthesizer yang sekarang ada lagi di atasnya dia, namanya Roland Juno X. Nah, ini Oke. Roland Jupiter, jadi di seri Jupiter ini paling tinggi. Jadi kan ada seri Jupiter, ada seri Juno. Gitu. Di dua-duanya punya. Ini beda farm, dia beda farm. Oh, begitu. Nah, Oke. dia kalau di seri Jupiter dia paling tinggi. Jupiter X. Oke. Ada Jupiter 8, ada Jupiter 4. Kencang, larinya kencang. Lumayan sih, tapi nggak sekenceng yang Jupiter X yang satu beda, lagi. beda motor ya. Itu motor. Bikin kecelakaan ya. Enggak, Oke. ini nggak bikin ini. Ini berapaan, Din? Kalau bisa tahu harganya. Ini sih puluhan juta sih. Terakhir gue lihat tuh ya 60-an. 60-an. Mm-mm. Kalian agak tipis ini agak Ini 23. 23. Ini tapi workstation kan. Jadi workstation lebih sering dipakai buat Yang yang di bawah ini nggak masuk kamera. itu ada yang 30-an, itu 14, ada yang 20. Ada yang Ini berapa ini? Ini ada, ini 60 di atasnya ini pokoknya ini. Berapa? 60 Sampai 70 something. 70, iya, 70. 70 something. Nggak ada yang 3 jutaan nih gue bayar sekarang gitu. Ada enggak ini? Oh, salah. Ini keyboard juga ya. Keyboard juga ya. Setuju sih. Iya, tapi alfabet isinya. sambil minum oke, sambil minum. Oke. Siap. Ini thank you banget loh. Ini bakal jadi episode perdana bukan? Should be perdana gitu ya. Di perdana ya. Iya, Sebagai pembuka episode sih sedap. asik ya. Asik. Langsung mantap. Semoga ya. Top. Martin Siahaan. Let's go. Jadi lu kan bermusik nih udah cukup lama ya. Sudah kalau nggak salah dari SD lu bermusik ya? Iya. Dari lu dulu main apa tuh waktu SD? tuh? Tetap main keyboard. Yang Keyboard. bedain cuma eventnya, Kak. Eventnya. Oh iya, apa dulu event apa? Pesta Batak. Pesta Batak. Organ tunggal. Ortung. Dulu kan bukan Jupiter. Bukan. Ortung ya? Organ tunggal, Kak. Ma, Iya. SD udah main. Di SD ortung. udah main ya. Buset. Tapi SD itu dibagi dua. Jadi karena pokoknya dulu lumayan diperdayakan sih sama orang tua. Jadi sebenarnya setnya itu aku ada yang nyanyi. Habis itu ada yang main keyboard. Tapi waktu itu yang tahu lagu tuh cuma 6 lagu. Jadi di luar 6 lagu itu gue nyanyi. Singing ortung. Waktu gue yang nyanyi, yang main keyboard bokap. Oh. Tapi di keyboard tuh ya I see. juga ada mic juga Oh, gitu. iya, Ya kan iya, kalau iya. misalkan acara pesta Batak tuh memang harus nyanyi dominannya kan. Baru keyboard biasanya ada swirling. Kalau yang udah mulai agak lengkap dikit dia ada taganingnya gitu. Gondang-gondang. Yes. Tapi digabung sama Oke. keyboard. Gabung sama keyboard. Bukan yang Oke. murni gondang ya. Harus Hmm. pakai gong kalau itu. Dung, 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 dung. Itu. Oke. Tapi anyway yang pertama kali ngenalin lu musik siapa sih, Tin? Papa, almarhum papa. Papa. Pasti. Apa main apa? Gini, papa itu sebenarnya nyanyi gitu aja basicnya. Cuman dia selalu cari alat yang bisa ngiringin dia, jadinya gitar akustik. Habis itu
karena dia regulernya di hotel main Latinos gitu, lagu-lagu Italian. Jadi dia main gitar akustik sambil nyanyi. Nah, tapi tahun 96 dia buka usaha keyboard tunggal di Surabaya. Dan itu lumayan jadi ini Kak, lumayan jadi pionir tuh. Karena waktu itu memang masih banyak pesta Batak di Surabaya itu masih playback. Oke. Gitu. Jadi 96 Papa buka organ tunggal Batak itu lumayan duluan tuh. Karena 96 kan maksudnya orang udah modern lah, harusnya udah banyak banget kan hiburan. Tapi di acara Batak Surabaya beda. Itu termasuk duluan. Nah, jadi waktu itu gue masih umur berapa? Jadi belum bisa main. Jadi gue nyanyi. Oh, lu nyanyi ya? Asik. Umur berapa tuh? SD? SD. Jadi sebenarnya Kelas 4, kelas 5? iya, Kak. Wow. Sebelum itu udah nyanyi malah justru. Wow. Jadi kalau ini ada yang nonton orang-orang Batak Surabaya lama, pasti dia tahu Siahaan Musik Family. Gitu. Jadi gue tuh dulu anak kecil yang sering disawer-sawer karena orang-orang itu kasihan, ini anak lu kecil nyanyinya bagus banget sih, kasihan gitu. Terus bokap gue tuh malah menjual si kasihan itu jadi duit. Sebenarnya lebih ke kasihan, ini anak lu kasihan banget, kasihan disawer-sawer gitu sama namburu-namburu, tulang-tulang gitu, dijual banget tuh. Jadi sebelum zaman TV-TV sekarang pada gimmick-gimmick, gue udah dulu. Tapi itu yang membuat lo ngerasa bahwa ya jatuh cinta dengan dunia musik gitu. Akhirnya lo terjun langsung ke dunia musik. Bener. Awalnya memang suka gak sih dengan musik? Mungkin pas bokap main apa gitu lo, apaan sih ini? Iya, naturalnya sih emang gue suka sih. Karena di rumah tuh lingkungannya memang selalu bunyi musik ya. Papa latihan sama timnya yang di hotel tadi, karena di rumah reguleran gitu kan, latihan gitar-gitaran. Udah biasa denger musik, tapi akhirnya tertarik untuk belajar tuh sebenarnya terlambat Kak. Karena gue tuh baru kelas 6 SD dilesin. Sedangkan kan terlambat aja kayak gini Tin ya? Iya, harusnya kan ada kursus musik anak kalau di Yamaha gitu. Itu ada ininya, ada kursus lebih awal lagi. Jadi waktu itu gue diajarin lagu-lagu gereja lah, 1, 2, 3 lagu gitu. Baru sampai akhirnya yang itu tadi, acara pesta itu. Acara pesta. Jadi lu belajar musiknya kursus itu kelas 6 SD? Kursus 6 SD, tapi main di pestanya udah dari 3 SD. Gila. Iya, iya, megang chordnya masih gini nih di PSR dulu, Yamaha PSR. Musik. Kan jari belum pas loh. Nggak ngerti. Iya. Ya. Lagu-lagunya juga lagu-lagu yang itu tuh aja Kak gitu. Jadi lu maksudnya kelas 3 SD itu udah mulai cari duit begitu? Iya, makanya gue bilang diperdayakan. Mau dibilang eksploitasi gak enak. Jadi diperdayakan. Oke. Diperdayakan, dimaksimalin. Nah itu dia kan, jadi maksudnya waktu masih kecil dalam tanda kutip lu udah cari duit gitu ya, lu udah diajak untuk cari duit, dibawa kemana-mana. Lu sebetulnya enjoy atau kesel nggak sih sama bokap pada saat itu? Gue tuh keselnya setelah SMP, waktu SD nggak kesel. What's going on? Ya waktu SMP gue akhirnya sadar gue tuh beda sama orang lain. Maksudnya gimana? Ya Sabtu Minggu kan nggak sekolah, harusnya gue pengen main layangan dong. Ternyata pesta Batak. Lah pesta Batak kan kalau berangkat pagi pulangnya bukan siang, pulangnya malam. Iya, jadi gue ngerasa waktu malam teman-teman gue udah nggak bisa ada yang diteleponin lagi tuh. Mending teleponnya dulu ya, nggak telepon. Pokoknya waktu SMP begitu hari Jumat besok udah libur, anak-anak tuh udah kedengeran lah mau ngapain, mau renang, mau yang aneh-aneh lah, misalkan kayak random lah ke nongkrong lah. Iya ke kebun atau apa gitu. Main di rumahnya Inio gitu tuh kayak pengen gitu. Ternyata gue di jadwal tuh Sabtu ya main acara pesta Batak, nikahan siapa gitu. Terus kadang-kadang acara ulang tahun siapa, pejabat di rumahnya main gitu. Acara-acara Batak tuh kan udah banyak Kak. Bahkan yang lumayan dark nih, acara orang ini penghiburan meninggal kan. Penghiburan. Iya, jadi itu panggilan lu main sendiri atau sama bokap? Ditemenin bokap sama Om. Sama Om ada. Jadi kita satu grup bertiga. Dio baru join tuh setelah dia udah SD lah. Dio adik lo ya? Oke. Nah, Dio tuh juga salah satu yang diperdayakan. Tapi kalau dia tuh kayaknya nggak terlalu kasihan gitu orang. Enggak, karena waktu ngerasa kasihan waktu itu. Karena dia ini kan udah era-era minum susu formula. Gue kan masih ASI. Mas Lima masih ASI? Enggak. Itu udah beda tuh. Sorry. ASI lagi pas udah nikah ya? ASI lagi tuh waktu lihat anak gue akhirnya ASI ini gini gitu. Ngaco. Tin. Berarti waktu itu kan waktu
lo main, berarti artinya lo memang enjoy sih pada saat itu ya. Lo seneng banget, bahkan lo Enjoy sih Kak ya. diperkenalkan musik sama papa begitu ya. Iya, Pada saat enjoy. itu dia ngajarin main keyboard. Ngajarin untuk lagu-lagu tertentu itu Gitu. Lagu-lagu yang tertentu. harus dimainin buat besok Sabtu Minggu. Nah dari situ lo ngerasa bahwa ini kayaknya gue udah di sini terus nih. Atau lo punya cita-cita lain gak sih waktu Enggak, masih kecil? iya. Gue tuh lumayan ini sih monoton ya. Karena Oke. dari SMP gue udah tahu mau merantau di Jakarta, kuliahnya di itu gitu. Oh, Gitu. Iya. lu udah spesifik itu pada Udah, saat itu? karena cuman Oke. sesimpel gue baca ini Kak. Gue cuman sesimpel baca kredit di belakang kasetnya Chris Patti. Nah, di situ gue iya. lihat anak-anak ini kuliah di mana, di Isi. Institut Musik Indonesia ya. kan. Oke. Waktu itu gue googling ya, gue taunya itu di Jakarta gitu aja udah. Simpel aja. Oke. Akhirnya lu masuk kuliah di sini. Masuk ya. Oke. Tapi nggak lulus, gue lolos. Lolos. Nggak lulus. Ya. Kebanyakan sih gitu ya, nggak lulus gitu. Biasanya, ya kan? Iya, itu ada dua predikat tuh dari kampus itu. Ada yang lulus, ada yang lolos. Lolos ya. Iya, gue Yang lolos. lolos biasanya ngajar juga kadang-kadang. Nah, itu tuh ketemu di jalan biasanya. Ketemu di jalan yang lulus sampai yang lolos. Akhirnya nanya kabar. Top. Nanti sorry, bokap meninggal 2011 Mei. 2011. 2011 31 Mei. Waktu itu lu sekolah. Waktu itu gue udah kuliah semester Udah kuliah, 1. Semester 1. Iya, karena kan masuknya kuliahnya itu 2010 Agustus. Di tengah-tengah tahun tuh. Baru tahun depannya ya setelah semester 1 bener. Mei-nya kan, Mei-nya papa meninggal. Tapi waktu sorry nih, Iya. balik lagi waktu dulu berarti kehidupan bokap gitu sama kalian keluarga musisi begitulah ya. Pada saat itu gimana? Aman gak sih kehidupan sebagai seorang musisi gitu ya? Bokap sebagai musisi membesarkan lu berapa bersaudara deh? 3 bersaudara gitu sama nyokap gitu. Iya. Jadi bokap gua itu awalnya PNS. 96 yang tadi gue bilang buka usaha organ tunggal, dia pensiun dini. Jadi dia pakai uang pesangon buat beli sound system. Iya, uang pesangon buat beli sound system. Gue nggak tahu tepat angkanya berapa uang pesangonnya. Pokoknya itu dibeliin ampli lah, kabel-kabel gitu. Pokoknya emang mau ini jadi ini organ tunggal itu. Emang Usaha musik di ya, situ usaha musik. Sekalipun dia waktu PNS itu dia juga pulang reguler di hotel. Gitu. Jadi memang panggilannya sebenarnya musisi gitu ya. Sebenarnya dia main PNS, musik, iya. keinginan opung. Iya, keinginan opung kayaknya Iya ya. kan? Iya. Bokap gue tuh kerja di ini Kak, PT PAL. Perusahaan kapal yang dulu Iya. Bapak Iya. B.J. Habibie. Tahu. di situ. Akhirnya memilih untuk jadi musisi 100%. Iya, Tapi dan pada dia saat itu aman. pensiun dini. Setelah pensiun dini ya gue nggak tahu kondisi aman atau enggak ya, karena kan gue anak, jadi gue menikmati aja. Jadi saat di tahun itu tuh gue nggak tahu itu aman atau enggak. Yang penting gue ngerasa kayak gue oke aja. Uang jajan gue juga wajar, nggak kelihatan susah gitu. Malah gue ngerasa susah itu ya waktu gue udah mulai mikirin nih, ini kayak susah nih gitu. Waktu SMA contohnya. Ya gitu-gitu. Waktu SMA kan gue tahu nih kalau bokap gue lagi ngomong job lagi sepi nih bulan-bulan ini. Nah itu malah gue jadi ketransfer tuh energi, ini susah ya gitu. Tapi waktu SD SMP ya gue nggak tahu itu susah atau nggak buat keluarga. Karena gue masih bisa jalan. Tapi pada saat itu lu sama teman-teman yang lain, sama adik-adik yang lain, Dio itu membantu gitu ya, dengan cari job gitu segala macam, main gitu. Iya, membantunya sih sejauh ini main. Kalau cari job papa sih. Iya. Tapi papa itu memang ya itu makanya dia spesifik namanya Sihan Music Family. Karena memang semua dari rumah yang main. Bukan hire orang. Betul. Jadi spesifik yang main tuh kita sebenarnya. Betul. Bukan karena harus marga Sihan, bukan. Tapi emang dari rumah. Dari rumah sendiri gitu ya. Kayak zaman Sihan Brothers gitu, Brothers gitu, tapi Sihan Music Family gitu. Kus bersaudara. Kus plus Panbers gitu kan. Iya. Bersaudara. Gitu konsepnya. Tapi Tin, ya kan tadi kan lu cerita bahwa sejauh ini yang memperkenalkan musik pertama kali lu adalah papa gitu. Bahkan yang ngajak ngejob pertama kali lu adalah bokap gitu ya. Iya. Yang sedikit memaksimalkan potensi lah. Memaksimalkan. Nah, sedekat apa sih lu sama bokap? Gue sama bokap itu deket tapi nggak mesra. Gitu. Kayaknya tipikal anak cowok dekat cowok ya. Ya kan? Biasanya anak kan cowok dekat sama bapaknya. Iya, tipikalnya kan deket tapi nggak touchy gitu loh. Nggak harus disentuh-sentuh mesra ciuman I love you gitu. Buset enggak lah apalagi itu. Enggak. Jadi
Gua sama bokap tuh dulu emang terbiasa kayak ini orang gue respect banget, arahnya respect terus agak ketakut ada dikit gitu. Terus gue tahu Sabtu Minggu gue pasti harus kerja buat dia gitu. Tapi kalau di rumah nggak terlalu dominan Kak. Kayak apa ya kayak biasa gitu loh, kayak ini bapak gua gitu. Iya. Terus kayak sampai yang pegang-pegang belai-belai terus atau harus ngomong Peluk gitu. iya I love you gitu. Nggak, hari Minggu juga selamat hari Minggu juga kita jarang ngomongnya. Lebih ke jalan-jalan pasti hari Minggu, tapi nggak ada dalam rangka hari Minggu gitu. Jadi nggak ketahuan gitu. Tapi yang lu tahu lu sangat look up sama bokap lu dan juga Banget. yang lu tahu bahwa dia tuh sangat Banget. sayang sama lu dan anak-anak. Iya. Gitu ya. Jadi justru kalau di acara pesta Batak itu malah lebih banyak komunikasinya gue sama dia. Nah, Jadi kalau ini nanti ini yang ini nanti itu, ini nanti ini. Jadi briefing itu jadi space buat gua sama dia tuh dialog. Ketimbang di rumah. Ketimbang di rumah ya. Iya. Nggak pernah gitu kayak misalnya di rumah lu. Wah, gue lagi deketin cewek nih. Wow. Jarang ya. Bisa cari tahu tipsnya gimana Pak? Biar Iya, gua bisa enggak. Nah, dia tuh agak gitu ke Dio agak sebenarnya. kaku. Oh, Agak gitu ke Dio. Oh. Gua sama Dio tuh beda 5 tahun. Ah. Jauh banget. Jadi waktu Dio lahir tuh eranya udah agak beda lah. Bokap juga lebih ekspresif ke Dio sama ke Arta, adik gue yang cewek yang paling terakhir. Nah, ke gue tuh lebih dulu jadi pegawai kali ya. Jadi rasanya tuh kayak pegawai, men. Kerja ya. Iya, waktu gue SMA ketahuan ada bungkus rokok di tas aja, dipanggilnya tuh kayak HRD manggil karyawan mau dipecat. Jadi bukan kayak lu anak gue nih lo nggak boleh ngerokok gitu kan. Pertama karena bokap gue juga ngerokok. Waktu dipanggil, diajak diskusinya gue masih inget banget. Emang lo kenapa beli rokok? Lo udah ngerasa punya uang gitu. Terus dia tanya, uang lo siapa yang kasih? Gitu yang gue bilang papa. Nah kalau gitu lo nggak layak ngerokok karena lo belum bisa nyari kerja di luar gua, dibilang gitu. Nah jadi ada arah itunya, bukan menjelaskan karena gue sayang lo sebagai anak gue jangan disep rokok ya gitu. Lah bukan sisi itu yang disentuh, malah yang disentuh tuh gaji lo dari gua, jangan beli rokok gitu. Lah aneh ya. Terus itu juga waktu gue dimarahin, gue balik ke kamar, gue cek di tas, rokoknya belum diambil ternyata. Jadi rokoknya dibiarin di tas lagi. Dia cuma tahu gue ada rokok. Bentuk pendewasaan ke lu gitu ya, buat lu bisa milih gitu. Iya, saat untuk itu sih merokok atau enggak gitu ya. Iya, saat itu memang ini banget sih kayak lumayan deep gitu, anjir dimarahin nih gitu. Iya. Nah, jadi ada yang menarik waktu itu yang kita sempat cerita ngobrol berdua waktu itu. Lu waktu itu kalau nggak salah pengen kursus apa gitu ya, kursus musik apa gitu, tapi mungkin kursus piano. Kursus piano ya kan, kursus piano, tapi mungkin itu kelasnya kelas konglomerat kali ya. Kan yang ngambil kursus itu anak-anak konglomerat Crazy Rich Surabaya mungkin ya kan. Lu nggak cocok di situ menurut dia. Terus ada satu statement yang dibilang mungkin kalau ntar lo jago, cuman kita nggak makan. Nah, itu gimana tuh Tim? Nggak, waktu itu sebenarnya memang aku udah les piano, tapi di yayasan musik Indonesia kayak Yamaha gitu ya, standar lah. Habis itu mau mau belajar sesuatu yang spesifik gitu loh. Gue pengen banget les di Bubi Chen. Iya, legendary jazz Indonesia lah. Gila, itu kayak akhirnya abis itu dapat aksesnya, nomor teleponnya, gue telepon sendiri Kak. Ada yang ngangkat kontak personnya lah, pokoknya gitu, cewek. Gue masih inget banget. Intinya lo kalau les di sini pertemuannya sekian, lo harus nyiapin kaset kosong, masih gitu tuh eranya. Untuk nanti improvisasinya direkam. Oh yaudah, biayanya gue gitu kan. Gue tuh bisa memastikan gue nggak salah dengar loh. Saat itu Kak, dia bilang 600.000 per datang. 600.000 per datang itu tahun 2000. Makanya gue yakin gue dengarnya gitu loh. Makanya pas gue sampai sekarang kalau 600.000 per datang sama mahal. Masih orang-orang juga masih oke. Maksudnya dari segi pengajarnya ya. Iya, sebenarnya waktu gue dengar itu gue ceritain ke bokap sebenarnya udah pesimis sih, tapi gue ceritain dulu siapa tahu dia nekat juga kan. Ternyata emang benar jawabannya langsung mentah-mentah. Mungkin lo ntar jago, cuman gak makan kita. Gue mikir langsung. Waduh. Tapi pada saat itu gimana lo akhirnya? Akhirnya kita cari tempat les lain. Dan itu lumayan lucu. Gimana? Bokap tuh lumayan punya pemikiran unik. Dari dulu pertama kalau kita mau punya apa selalu berpikirnya bisa bikin dulu nggak gitu. Masih bisa ini bikin. Masih kampung banget Kak. Jadi kayak misalkan pengen kursi misalkan. Ini misalkan ya Kak. Daripada beli bikin aja. Karena dia meja-meja gini nih kayak ini sekarang meja kerja kan gue beli. Kayak ini kan gue beli di IKEA misalnya. Dia pasti bikin, gue yakin banget dia pasti bikin. Dia belinya kayu. Nah, dulu waktu les piano yang juga tuh gitu tuh. Waktu les yang Bubi Chen tuh nggak jadi.
akhirnya kita nyari Bobby Chan punya murid 3. Iya. Dia Gua punya murid ngerti. 3. Gua ngerti. Guru les gua yang itu Heeh. adalah murid dari salah satu muridnya Bobby Chan, ngerti nggak? Iya. Jadi Harga juga lebih Iya. murah dong daripada habis Bobby Chan itu ya. habis itu bokap ngubungin dia, ternyata dia ngajar di sekolah musik Purwacaraka. Oke. Akhirnya kita samperin dia ke sana, udah jadi deh. Jadi. Gitu. Oke, cool. Apa yang paling lu nggak bisa lupa dari bokap? Mungkin ini ya, dia tuh selalu nggak usah ngomong menurut gua, tapi dia selalu nunjukin mungkin lu bisa berasal dari mana aja karena lu nggak bisa milih. Tapi lu nggak usah down, nggak usah minder gitu loh. Karena memang lu punya value kan. Dulu gua tuh pengen banget jadi kayak bokap karena dia tuh selalu nongkrong sama orang kaya. Ini sorry bahasa gua orang-orang kaya, maksud gua bukan Iya. masalah apa. Cuman kalau di pesta Batak itu Kak, itu kan yang datang dari segala kalangan kan. Segala kalangan. Nah, Gue tuh bisa nonton tuh om gue nongkrong sama ini, kan gue standby di keyboard kan. Kalau lagi ada acara yang break kan ada, mereka lagi adat itu. ya, Kalau bokap gue tuh bisa nongkrong di lingkaran yang gue tahu itu anggota DPRD apa gitu. Bahasa gue tuh kayak apa yang dia ceritain di sana, orang dia bukan pejabat. Gue mikir tuh, tapi di teman-temannya di situ. Nah dulu tuh gue sama dia selalu berpikir ini apa, selalu kalau kan kita manggilnya Uda kan, kalau om ini kalau Uda nih nongkrongnya sama orang-orang catering. Orang-orang dia selalu lebih ke lapangan, jadi nongkrongnya orang-orang catering acara Batak gitu. Kalau bokap tuh kalau lagi break, ada acara break lah gitu, dia bisa di lingkaran-lingkaran yang ya kita tahu lah di Surabaya tuh orang-orang ini orang-orang tersohor gitu. Dan itu dulu pengen banget gue lakuin. Wow. Jadi gue nggak ngerti caranya kan, sampai akhirnya gue bikin aja lah, kayaknya gini deh caranya. Gue merhatiin cara dia ngomong, cara dia ketawa, terus dia kayak misalkan gestur tangannya gimana, itu gue hafal tuh. Kayak misalkan kalau lagi. Jadi lu plek-plekannya bokap dong sebetulnya. Ya tapi pasti gue nggak bisa sampai mirip banget ya. Cuman gue berusaha jadi kayak dia aja. Nah, oke. Misalkan kayak dulu gue sering ngelakuin ini, tapi akhirnya sekarang akhirnya gue punya cara sendiri. Dulu bokap tuh kalau ketemu orang gini. Hormat ya. Iya meskipun bukan TNI. Iya. Jadi sampai sekarang banyak iya, lagi. orang sama nih gitu. Iya. Dia pasti gini nih, hormat. Terus ngapain hormat ya gitu. Akhirnya gue iya. Dia selalu gini, hormat. Tapi yang kalau gue lihat tuh misalnya kayak bokap ya kan, akhirnya dia banyak duduk orang-orang yang kayak tadi sore orang-orang yang tersohor itu pengen ngobrol dekat dengan bokap lo gitu segala macam. Itu tadi kalau gue lihat value man. Iya, Ada value di bokap. Value, kan? value. Ada nilai yang mungkin orang nggak bisa bayar dengan status apapun gitu ya. Iya. Kita lihat bahwa yang gue belajar juga, yang gue pernah baca ya di kitab Alkitab gue gitu, bahwa ada tulisan bahwa pernahkah kamu melihat orang yang cakap dengan pekerjaannya? Amsal 22:29. Yes. Iya. Dia kan disandingkan dengan raja-raja. Iya, di depan aja. Oh iya, man. Jadi maksudnya ini nggak bohong. Kita statusnya apapun itu, kalau kita punya value man, dan lu maksimal di situ. Nah ini makanya salah satu juga yang gue suka. Kak Ando pernah baca Ah, terjemahan The Passion-nya nggak? The Passion-nya apa? TPT, terjemahan The Passion. Apa bicaranya apa? Dia bilang yang cakap pekerjaannya itu diartikan uniquely gifted. Uniquely gifted. Oke. Gila nggak tuh? Wow. Jadi dia spesifik sebenarnya. Jadi udah gifted aja udah oke lah ya. Tapi uniquely gitu loh. Tuh gila. Terus itu iya. Terus Terus yang gue lihat sih luar biasa sih. You will not held back, dia bilang gitu. Karena lo akan di hadapan raja-raja, dia bilang gitu. Jadi lo nggak akan di terbelakang tuh. Wow. Tapi ya harus unik. Makanya original. iya itu sebenarnya yang sering gue yakinin. Gue tuh nggak pernah bangga kalau gue sama. Gue selalu beda. Meskipun gue tahu saat gue berbeda gue kesepian. Gue sering ngerasa kesepian kalau lagi berbeda. Karena gue kayak gue mikir kayaknya gue kurang tua aja deh. Jadi gue belum tahu outputnya kan. Kurang tua aja sebenarnya. Cuman sekarang kayak kok gue kayak nggak sama ya gitu. Kayak sama orang lain. Iya gitu. Terus gue ngerasa takut ini terlalu ekstrim atau ini sotoy-sotoyan aja. Tapi ya gue bilang ya udahlah, we'll see aja. Lu ngerasa kayak lu satu langkah di depan. Nah gini, gue nggak berani ngeklaim gue satu langkah lebih depan karena gue nggak tahu itu garis finishnya kita nentuinnya sama nggak gitu. Nah kalau gue ngomongnya gue selangkah lebih depan dari lo, orang yang orang yang ini tuh ngerasa wah belum tentu, bisa jadi ntar gue lebih lama tapi tiba-tiba gue lompatnya lebih jauh dari lo gitu kayak. Gue cuma berpikir gue tuh selalu nggak berusaha meyakini, gue nggak percaya hype aja. Jadi kalau udah terlalu hype gue tuh selalu deg-degan malah. Karena waktu lagi hype tuh cenderung di level-level hype tertentu itu gue nggak bisa menikmati apa yang sedang terjadi sekarang.
Ya contohnya kalau lagi kebanyakan duit terus kita hype jadi belanja habis kan. Iya, makanya itu keren tuh. Ada yang ada beberapa motivasi di YouTube, don't believe the hype. Itu tuh kata-kata itu jadi tagline sih. Iya, karena hype tuh sebenarnya bukan outcome-nya. Belum tentu itu. Nah, makanya kalau di Alkitab kan gila, dia bilang uniquely gifted, cakap pada pekerjaannya. Itu gila tuh. Nah, itu maksudnya ya gue ngeliat lu mau maksimal di situ. Itu hal yang gue appreciate gitu, bahwa lu ya kita tahu kondisi dunia ini membuat orang akhirnya berubah dengan passionnya dia. Kondisi dunia 2 tahun terakhir kita nggak pernah tebak, men. Kita nggak pernah tebak bahwa suatu saat bahwa akan ada, ini juga yang lebih aneh nih. Barusan lebih aneh, tau nggak? Gue baca di online ada satu virus zombie, di Rusia. Setelah berapa ratus tahun. Iya, terpendam ya. 50.000 tahun. Nah gitulah pokoknya. 48.000 tahun kan. Nah pokoknya kayak gitu. Nah yuk, kita nggak pernah tahu hari esok tuh bakalan seperti apa gitu. Tapi lu memilih maksimal dengan apa yang ada. Teman-teman yang tadinya musisi, lu tahu nggak jadi apa? Koki, men. Jadi koki gitu. Jadi artinya dinamis, akhirnya berubah terlalu cepat. Tapi lu memilih konsisten gitu ya dengan panggilan lu, calling lu gitu, passion. Nah sejauh ini berarti lu udah main sama musisi siapa aja, Tim? Ya, kalau yang pernah main lumayan banyak, tapi yang sampai hari ini masih continue tuh ya sekarang gue lagi di Agnes Mo ya. Agnes Mo. Habis itu sekarang juga lagi. Lu di Agnes Mo Music Director. MD. Gua Agnes Mo tuh MD-nya ada 2, gua sama Rio Alif drummernya. Habis itu sekarang lagi sibuk juga gantiin Mas Kitut, keyboardisnya Afgan. Karena dia lagi sibuk banget di Tulus. Gue sering subbing dia nih. Habis itu, nah gini, di session player sisanya gue pengganti aja Kak. Kalau yang lain keyboardisnya nggak bisa, terus nanya aku gitu, ya kalau kosong ayo gitu. Tapi lu sama ini juga kan, apa Topati, Bujana. Nah itu project beda lagi tuh, karena dominan instrumental kan mereka. Kalau misalkan kemarin Mas Topati telepon aku untuk ngiringin Sila Majid, ya itu bisa diduga lah setahun bisa berapa panggilan gitu. Tapi sisanya project instrumental dia, Mas Dewa Bujana gitu. Habis itu Andre Dinut juga gitu. Habis itu sempat sama Bung Ber juga. Habis itu Bung Beril Mohua. Terus banyak project instrumental gue tuh lahir dari instrumental Kak sebenarnya. Makanya itu juga salah satu poin gue ngerasa beda tuh. Iya ya, orang lain pakai dengerin yang musisi mainstream, lu mainnya lu dengerinnya instrumen gitu ya. Iya, terus sekarang juga lagi sibuk bantuin Jordi Wailauru project ya. Trumpet Boy. Iya, karena dari awal gue sama Jordi tuh punya mimpi yang sama. Jadi waktu dia punya project pasti gue support gitu. Nah project dia kan jauh lebih jalan daripada project gue kan, karena lagu-lagu dia udah lebih banyak kan. Gitu. Kemarin main Soundrenalin ya gue support. Album 2 dia bakal rilis nih nanti nih. Kemarin kita udah beres recording tuh gue yang main semua. Berarti kalau lu Tim baru first album ya? Atau udah? Enggak, gue hanya baru rilis single 1. Single? Apa nih judulnya? Home is Where You Are. Bokap tuh. Home is Where You Are. Where You Are. Itu inspirasinya dari bokap ya. Itu lagu itu udah lama. Ceritain. Itu gue bikin lagunya setelah bokap meninggal. Jadi waktu bokap meninggal kan 8 tahun aku 8 bulan kan aku nggak kuliah kan. Begitu pulang lagi Jakarta. Lu nggak kuliah antara? Ya karena kan bokap gue kecelakaan besar keluarga, satu keluarga besar. Kecelakaan di Semarang. Meninggalnya kecelakaan. Salah satu yang ada di mobil Dio, tapi Dio selamat. Iya, jadi korbannya di dalam mobil itu. Di depan ya bokap nyokap, di belakang om, terus tante. Nah tapi om sama tante ini adiknya papa, bukan suami istri ya. Suami istri. Dua-duanya adik. Dua-duanya adik. Habis itu di belakang anak, isinya Dio, Arta, adik gua nih dua-dua. Anaknya om tante ini. Elunya lagi di Jakarta. Nah terus pertanyaannya, mobil ini mau kemana kan? Ini cerita horor nih. Mobil ini mau kemana? Mobil ini mau ke Jakarta karena om gua meninggal di sini. Jadi ini double party. Double event ya. Double event. Nah, makanya gue bersyukur sih Tuhan tolong, karena gue jadi pribadi yang bisa cerita ini sekarang ketawa. Dulu gue trauma Kak. Jadi gue kalau bokap lu kenapa men gitu, gue nggak bisa langsung nangis dulu. Bahkan temen gue di Sevel aja dulu. Kenapa gue bilang di Sevel, karena kita sering nongkrong di Sevel. Begitu aku balik ke Jakarta lagi, kuliah lagi, mereka kan simpati kan. Cuman kayaknya mereka kepo.
Jadi ceritain bang kemarin di Surabaya gimana bokap lo gitu. Masih kepo tapi kasihan. Iya. Itu dulu kalau gue ditanya, jadi bokap tuh kemarin gimana bang? Itu langsung nangis aku di Sevel. Di tempat nongkrong. Gak bisa nyeritain. Sampai akhirnya aku memutuskan gila ya lemah juga gue nih gitu. Gue mikir kayaknya gue harus cerita sebanyak-banyaknya justru. Karena sebenarnya setelah beres semua kejadian itu lebih banyak jumlah pertolongannya daripada jumlah dukanya kan. Wow. Iya, Cool. karena sampai sekarang gue nggak bayar tagihan rumah sakit. Mama kan korban. Mama meninggal sih? Enggak. Mama kecelakaan. puji Tuhan pulih, tapi operasi besar. Tulang ekornya geser. Om robek, tante patah tulang. Yang meninggal cuma papa? Yang meninggal di tempat papa. Waktu itu ada anaknya tante juga saat itu di usia yang masih kecil tulang rusuknya patah. Di situ di kecelakaan. Iya, jadi pasiennya dibagi dua. Yeah. Om tante dan anak-anaknya diangkat ke Jakarta, kan meninggalnya di Kendal, Semarang. Kendal, ya. Papa rumah duka pastinya, mama di rumah sakit di Semarang. Jadi ini pisah nih. Sedangkan di Jakarta keluarga gue lagi berduka karena om gue meninggal. Om gue itu suaminya kakaknya papa. Nah, tapi kenapa sangat personal buat papa? Karena papa dulu waktu muda dari kampung tinggalnya di Jakarta di rumah om tante gue ini. Jadi yang ngasih kerjaan om ini yang meninggal ini. Sampai sekarang puji Tuhan tante gue itu Sinamburu itu masih sehat sih. Nah itu gue sebenarnya kalau ke rumah dia tuh sebenarnya agak males karena suasana rumah dia tuh mengingatkan semuanya gitu. Karena gue dulu kalau ulang tahun tante itu yang selalu beliin tiket ke Jakarta. Jadi gue tuh diminta untuk ngerayain ulang tahun di Jakarta. Ini si tante ini nih, Namburu ini. Nah meninggal lah, jadi dia ngerasa sohibnya nih meninggalkan. Singkat cerita hari itu tuh bokap tuh lagi ngejob si acara Batak lagi. Dibilang nunggu besok aja pesawat, nggak mau dia. Beres kerja, beres mobil, naik mobil mau nyetir, mau secepatnya datang ke Jakarta. Padahal saat itu belum ada tol yang sekarang nih. Iya. Itu ya karena bokap juga terlalu keras. Akhirnya semua nurut-nurut aja naik mobil. Besoknya jam 10 pagi kelar. Jam 10 pagi kejadiannya. Yang nelfon gue Dio pakai nomor telepon warga. Iya. Untung dia hafal nomor lo ya. Iya. Dan untung gue angkat. Gue tuh kan paling males ngangkat nomor yang gue nggak tahu. Jadi gue ngerasa kalau lo penting-penting banget, pasti begitu nggak gue angkat lo akan WA, halo Mas Martin, ini gue siapa gitu. Tapi kalau misalkan siapa gitu, gue nggak mau angkat pasti. Tapi jadi hari itu 31 Mei gila tuh. 31 Mei itu gila. Akhirnya om gue dimakamkan secepat mungkin. Iya, harusnya mau 3 hari jadi cuma 2 hari. Akhirnya semua juga ke sini. Iya, bagi tugas yang di Semarang harus di take over. Semarang lu cuma sendiri sama Dio di situ berarti ya? Iya, karena Dio karena adik yang cewek sehat puji Tuhan, tapi nggak bisa diajak ngobrol. Trauma dia. Iya. Terus dia pokoknya random lah, disebar gitu tinggalnya di rumah warga. Wow. Itu kecelakaan besar, gak masuk koran. Benar. Dulu masuk koran. 2011 ya? Iya. Wow. Tapi lu bisa cerita sampai sekarang nih. Makanya waktu itu gue mikir gue tuh kayak kadang-kadang dulu sempat berpikir, aduh harusnya yang nyetir gue gitu biar aman gitu kan. Karena gue tuh kan orangnya memang nggak bisa disetirin orang, suka nyetir. Tapi akhirnya dapat jawaban baru gitu kayak setelah proses ini gue mikir enggak, justru harus di luar mobil. Ya ini yang take over siapa kalau lo di mobil juga? Iya kan? Itu Dio tuh keajaiban tuh menurut gua bisa tumbuh dengan tidak ada trauma lagi gitu. Gila soalnya. Nah, itu dia Tin. Ini kan salah satu momen yang bisa dibilang bikin lu drop banget gitu ya. Tapi lu akhirnya bisa breakthrough gitu ya dari situ. Akhirnya lu bisa bangkit lagi. Nah, ini apa sih momen terberat dalam hidup lu? Iya, momen terberat dalam hidup gua sih gua selalu bilang waktu bokap gua meninggal. Selalu tuh gue bilang. Karena memang pertama yaitu tadi gue sama bokap sedekat itu, meskipun memang bukan kayak hubungan bokap anak ya, tapi hubungan kerja sama dia tuh seru banget, asik banget. Dan itu dia tuh terlalu kuat karakternya, jadi gue jadiin role model kan. Nah waktu role model tuh hilang, gue tuh baru nyadar kalau selama ini tuh gue nggak pernah handle apa-apa di rumah. Jadi waktu dia nggak ada tuh langsung buset, dia hands on semuanya ya. Gue nggak tahu nih ngurusin itu gimana, gue nggak tahu ngurus ini gimana, gue nggak tahu hubungan dia sama si A itu gimana, nggak pernah tahu kak. Terus dia tuh bokap itu yang sampai hari ini belum bisa gue saingin adalah kerapihannya dia. Kayak tagihan PLN, tagihan apa tuh dia bikin klip satu-satu, itu ngelingkarin urat. Terus meja kerjanya dia tuh, wah dia tuh saksi lah. Kalau aku sering cerita ini ke Deborah kadang-kadang masih kayak
setengah percaya nggak percaya, tapi Iya. itu benar-benar meja kerja dia. Hmm. Kalau misalkan kita ngambil pulpen nih, terus kita pakai sebentar, kita kan balikin kan. Iya. Ya selagi lo balikin di situ ya nggak apa-apa lah ya. Hmm. Tapi kalau dia tahu arah ininya kemana, arah si ininya Dia kemana. tahu detailnya kemana. Iya. Ini Jadi dia tahu. harusnya ngadep sini, ngadep situ. Iya. ya kan? Padahal maksud gua posisinya Wah, sama. wah. Dulu tuh ngeselin, tapi sekarang gue pengen banget kayak gitu. Dulu Detail, ngeselin, ya? tapi Detail. sekarang gue kayak aduh gila nggak bisa. Iya, Terus dia iya. selalu punya notepad apa memo buku Hah? gitu, Iya. yang selalu dia bawa sekecil-kecil kayak gitulah. Ah, Itu selalu dia bawa. Terus nulis apa gue juga nggak tahu. Akhirnya setelah meninggal gue baru tahu dia nulis apa-apa gitu. Oh, iya. Nulis pengeluaran tentang kayak Oh, iya. iya Sedetail itu ya bokapnya? permen ditulis kan. Hmm. Uang jajan gua setiap hari gua di Yo Arta itu ditulis. Nah di memo itu baru dia punya buku akuntansi di lemarinya setebel-tebel itu dari 2000 berapa ada. Waktu meninggal tuh gua ngebuang itu tuh waduh mau nangis gua. Karena kenapa aku buang? Sebenarnya gua nggak pengen buang. Cuma nyokap gua menurut kabar dari Dio sering nangis ngeliat buku-buku itu. Aduh. Jadi buang aja lah gua bilang gitu ke Dio. Akhirnya harus dibuang ya. Iya lagi pula menurut gua kayak ya move on tuh emang kan nggak enak ya. Tapi menurut gua kalau buku akuntansi doang yang dibuang menurut gua nggak menghilangkan value bokap gua di mata gua lah. Kalau yang lu buang fotonya gua marah kali ya. Tapi kalau buku akuntansi doang kayaknya nggak ada. Iya. Tapi Gitu. ini kan ya kalau tadi gua tanya momen terberat dalam hidup lu adalah ketika bokap pergi gitu ya. Iya. Tapi akhirnya lu bisa bangkit lagi. Nah, kita tahu di kemarin nih 2020 sampai 2021 men pandemi 2020 2020. 2020 ya kan sampai sekarang lah 2022 ini kan sekalipun memang udah naik lagi gitu ya. Tapi kan nggak senormal dulu ya. Iya. Itu wah kita musisi, bini gue juga kan musisi kan. Iya. Itu dia sampai kayak asli men, dari yang lu nyanyi dia nyanyi Iya benar. akhirnya sampai masak Asli. masak gitu akhirnya sampai ya gitu dia kayak tergoncang juga gitu tapi Iya. ya dia akhirnya dia bersyukur bahwa dia bisa survive gitu. Ada cerita ketika lu sebagai musisi sebagai laki-laki ya kan tulang punggung gitu ya kan terus pandemi kemarin gak ada job kan Iya. gimana bisa survive sampai sekarang. Iya. Sebenarnya apa sih gini sih Kak. Waktu itu gue mikirnya gini. Gue selalu berpikir sebenarnya masalah di hidup ini lu sempet mikirin nggak? Apapun masalahnya, dia tuh punya expired date masing-masing. Oh wow. Kadang lu nggak harus jadi solusinya. Ya. Tugas lu cuma bertahan. Dia hilang sendiri ntar. Wow. Yang take over Wow. siapa ya? Tuhan. Dan Nah, itu lu alamin iya. banget ya. Iya itu yang gue alamin. Karena gue nyari solusinya pun kadang-kadang itu bukan solusi paling oke, enggak ternyata. Nah jadi kayak pandemi nih, gue tuh udah puter otak sama Deborah gitu. Kita jualan apa ya yang bisa gitu. Karena mindsetku gue nggak pernah terganggu. Meskipun gue musisi, gue jual apa nggak merubah gue jadi penjual itu juga. Karena gue selalu mikir, gue selalu tepuk tangan buat teman-teman gue yang buka usaha apa-apa. Karena gue ngerasa itu bedanya cuma gini, lo musisi yang jualan ini gitu. Yang gue nggak suka adalah saat pola pikir lo berubah, waktu nanti kondisinya balik lagi, musiknya ini jadi nggak ada nilainya. Karena banyak tuh obrolan-obrolan di pandemi itu yang akhirnya agak debat sih Kak sama teman-teman. Jadi saat itu gue cuma berpikir gini, kan waktu pandemi kan ada tema namanya mantap, mangan tabungan. Mana tabungan, oke. Jadi tabungan gue habis, puji Tuhan masih bisa buat hari-hari aja udah oke lah. Tapi akhirnya juga habis juga. Dan kesaksiannya adalah 2020 bulan Agustus gue malah nikah kan. Iya. Agak gila ya. Agak gila. Udah tau lagi susah. Udah tahu lagi susah. Padahal Tapi tuh merit ya. tapi merit, iya. Maret pandemi itu PPKM ya. Iya. Agustus gue nikah. PSBB dulu. PSBB, terus PSBB. Persatuan Bumbung. Asli Satuan Bumbung. PSBB. Tiba-tiba gue nikah. Setelah gue nikah, gue malah kayak ngerasa kuat aja. Karena kalau gue susah, gue sekarang berdua nih gitu. Nah, tapi ini Kak, iya. aduh gue susah bilangnya. Gue gak ada spesifik apapun yang gue lakuin sih selain bertahan. Bertahan sama apa yang gue percaya aja. Kan gue tadi bilang kan, masalah dalam hidup tuh ada expirednya. Lo harus bertahan aja, diguncang-guncangin lo bertahan aja. Nah ini lama-lama ini guncangannya gini. Daripada lo nyari cara, ini tombol on off-nya mana ya gitu. Ngerti gak sih kayak, jadi waktu itu gue ngerasa kayak gue kuat banget bertahan. Gue kuat banget bertahan. Bertahannya itu bukan berarti diem ya, tapi gue tetap latihan. Gue tetap bikin konten. Gue tetap nunjukin gue musisi yang kena pandemi. Gue tetap jemuran.
gue tetap minum vitamin. Ya. Jadi gue hidupin tuh kayak gue musisi yang hidup di pandemi karena emang susah gue. Tapi gue percaya banget kayak gini, Bang. Lo masih yakin sama tongkat yang ada di tangan lo nih? Gue masih yakin. Gue masih yakin. Makanya gue sikat terus, gue tetap latihan di saat orang musisi lain ngecengin pandemi, kayak nganggap remeh pandemi, kayak misalkan main musik mah lagi pandemi gini lagi susah. Ada istilahnya, tukar guling dulu deh, sekarang lagi pandemi, main musik lah nggak menghasilkan. Iya, karena emang itu yang lo yakini. Tapi yang lo yakini justru berbeda ya? Berbeda. Terus ada orang bilang, ya itu kan one of a kind, Din, gitu kan. Lo emang harus jadi one of a kind. Lo mau jadi apa? Be unique and be different. Gitu iya. Justru hadiahnya itu hanya didapat sama orang-orang yang sekeras itu pengen. Gila. Jadi yang gue dapet tuh sebetulnya adalah lo tuh ini kan goncangan kenceng ya. Kenceng. Ketimbang lu cari tombol on off-nya untuk matiin goncangan, mendingan lu kuatin diri lo. Iya. Gitu. Dulu tuh gue berpikirnya bisa oke, lu goncang aja terus, gue pasti bertahan kok, dan pasti ada expired date-nya. Ada expired date-nya. Dan menurut gue gini, Kak. Ya. Kalau lo mau bukan meyakinkan Tuhan, agak jelek bahasanya. Pokoknya bahasa. Lo meyakinkan lo layak ditolong. Itu dengan cara lo menunjukkan lo masih melakukan hal-hal yang lo yakini. Bukan dengan diam, karena menolong orang yang masih kerja itu masih lebih enak daripada nolong orang yang melas-melas. Jadi saat pandemi itu, gue nggak mau tuh, istilahnya gini, gue nggak mau Tuhan tolong gue dalam keadaan gue melas. Gue tetap latihan, terus gue kadang-kadang sedih karena gue nggak ada job gitu-gitu. Nangisnya tetap ada, sedihnya tetap ada, deg-degannya tetap ada. Tapi gue ngerasa kayak gue pengen melayakkan diri bahwa gue layak ditolong sama Tuhan. Meskipun sebenarnya tuh udah bagian kita pasti ditolong sama Tuhan. Iya, dia nggak bisa tipu dirinya nggak bisa nolong lo gitu. Iya, ya. pasti Dia kasih gitu ya. Nah, Tin, tapi ini mungkin bagian mana sih yang paling lo rasain bahwa ketika Tuhan tolong lo, yang mungkin yang paling berkesan sama lo, yang paling ngerasa kayak gila, ternyata gue disayang sama Tuhan nih, gila. Gue yang kan kayak gini, tapi ternyata Tuhan tolong gue. Apa tuh momen yang mungkin yang bisa yang mungkin yang paling aja salah satunya? Yang paling ya. Singkat cerita, Kak. Waktu pandemi kan gue nikah ya. Gue ngerasa Tuhan udah tolong gue di situ. Ya kan? Iya. Tapi sebenarnya itu bukan. Gue mikir sih. Tapi sebenarnya bukan. Apa nih? Ada lagi. Apa tuh? Karena gini, gue nggak malu cerita di sini. Intinya gue tuh selalu gue diterpa banyak inilah hal-hal yang mengganggu gue, seakan-akan gue ngerasa kayak gue diciptakan di environment yang gak asik. Jadi gue bersaksi aja nih, gue punya mama yang baik, gue punya mama yang keren, jago masak, gue punya mama yang yang sehat ya, puji Tuhan. Tapi memang gue tahu gue punya mama yang sempat terbelenggu sama hutang piutang. Jadi 2021 gue itu menemukan fakta bahwa nyokap gue tuh punya hutang besar sekali. Gue ditelepon di Jakarta sama biasalah. Iya. Mafia itu. Down banget gue. Bahkan di hari gue nikah, gue dihubungin orang di DM, mama gue punya utang. Di hari gue nikah, Kak. Gue baca DM-nya tuh kan DM selamat, congrats gitu. Terus ada satu DM nama orang yang nyelip yang beda sendiri. Ngasih tahu nyokap lu ini ya, ada utang sama gue gitu. Terus gue, shit, ini apaan nih? Terus nyokap gue di depan gue kan. Lah gue mau marahin atau berpesta nih. Wah. Asli kan? Intinya singkat cerita, gue nangis, hancur, jatuh. Deborah tuh hebat banget. Jadi gue gak salah pilih istri lah. Karena gue tuh gak kuat. Itu tadi yang gue bilang. Kadang bukan lu solusinya, lu bertahan aja. Tapi dalam bertahan itu gue hancur, gue nangis, gue marah. Tapi kan bertahan, gue gak bunuh diri kan, maksud gue gitu. Iya, lu gak memilih untuk tinggal dalam keterpurukan gitu ya. Iya, intinya singkat cerita, Tuhan tolong banget. Dengan solusi, gue puji Tuhan punya 2 rumah di Surabaya. 1 rumah gue jual lagi untuk bayar utang mama gue. Karena utangnya gede gak? Ratus. Dulu gue berpikir ini rumah ini peninggalan bokap, shit lagi. Gue jual cuma baru utang, pedih gue di sini. Tapi gue dipaksa bersyukur, untung masih punya rumah gitu. Itu gila, Kak. Karena yang lebih penting itu nyelamatin nyokap, bukan rumahnya. Itu gila Kak.
yang ngurus Dio tuh di Surabaya. Akhirnya uang rumah kita terima, Dio yang keliling bayarin utang-utang nyokap. Oh, ya ampun. Ya. Terus serah terima, itu kacau tuh di dalam keadaan Deborah hamil. Wow, aduh. Iya, Tapi di situ lu lihat iya. penyertaan Gue tuh Tuhan. gue kangen banget Ah. nyokap gue tuh ngubungin gue dalam rangka gimana cucu gue hari ini gerak-gerak nggak? Ini enggak, yang ditelepon aneh utang. Jadi gue kayak wah, gila ya gitu. Dan pandemi kan Iya. Nggak ada pemasukan. nggak ada kak. Gue nggak bisa tolong. Makanya gue bilang gue jual rumah kan. Iya. Gue jual rumah kak. Jadi Wow. waktu jual rumah gue udah siap dengan keadaan. Kok jual rumah sih, itu kan rumah almarhum. Dulu kan papa berjuang punya rumah ini. Gue mikir lo salah perspektif menurut gue. Yang meninggal lo bahas, yang hidup nggak lo tolong. Karena menurut gue kalau bokap gue hidup, meskipun bokap gue pasti akan tampar nyokap gue, ya sorry ini, marah pasti dia. Tapi pasti dia tetap punya hati untuk jual rumah itu bayar utang nyokap gue. Gue yakin saat itu. Yes. Meskipun bokap gue ya mungkin bisa di luar Emosi dugaan dulu ya. Bisa di luar dugaan. Ininya dia tuh reaksinya dia bisa di luar dugaan. Bahkan mungkin sampai gugat cerai atau apa. Sorry iya. banget nih. Cuman dia pasti tetap akan beresin uangnya. Pasti bakal tolong ya. Iya. Makanya waktu itu gue apalagi gue tuh ya sering banget gue bangun persona kayak serem gak apa. Sebenarnya enggak, gue tuh kayak aduh gila ya. Gue bilang gue sampai bilang gini ke Tuhan. Ini pernah nih. Tapi ini bukan di hari itu sih kak sebenarnya. Gue dulu pernah ada di perasaan di mana gue tuh sering ngumpulin duit buat beli mobil, nggak pernah kejadian. Karena nyokap gue selalu nelpon minta duit, abis itu rumah roboh, renov warung, kan mama buka warung di Surabaya dulu. Kekumpul 21 juta, gue masih inget banget. Bayar renovasi rumah 16 juta. Terus gue mikir gini, gue berdoa Tuhan ini uangnya gue kasih nggak sih ke nyokap gitu. Gitu, doa sosokan spiritual. Sok nanya ya. Iya, sok nanya. Padahal nggak mau ngasih gitu. Iya. 3 hari nggak ada jawabannya dong. Iya. Doa lagi kan? Doa lagi. Ada jawabannya? Nggak ada. Akhirnya lu tetap ngasih. Ini. Jadi Tuhan datang dalam bentuk kayak maksud gue kayak reaksi di dalam diri lo. Jadi gue belum bisa dengar suara Tuhan audible ya. Tapi kayak bilang gini, hah, lu mau ngasih nyokap? Kenapa nanya? Maksud gue, kenapa nanya? Iya. Gitu loh. Iya. Itu tuh nggak perlu doa ya. Itu nggak perlu gue jawab kali gitu. Iya. Kayaknya kayak gue nggak perlu ngurusin Itu kayak hal lo mau yang nanya, aku perlu makan siang nggak ya? Lu kan Iya. nanya, lu itu nggak sih? Iya. Gitu. Makanya sekarang lagi Iya, viral iya. tuh, kamu nanya. Kamu nanya. Akhirnya geli banget. Pokoknya Tapi gitu dari kak. Nah situ- jadi itu Ah. tadi gue bilang banyak yang bikin momennya Itu selalu salah selalu Tuhan selalu menang di momen-momen hebat lah. Cuman momen itu kemarin lumayan sangar tuh menurut gue. Gue kayak Yang utang itu. iya. Terus gue ngerasa kayak ini mana sih yang pengen gue pulihin tuh mana? Iya. Yang gue pengen pulihin hubungan gue sama nyokap atau kan karena gini kepercayaan gue sama nyokap udah berubah Luntur. Oke. luntur. Tapi kan lu nggak bisa ngurusin kelunturan itu doang. Yang lu harus urusin kan duit harus dibalikin kan. Iya. Orang itu kan nggak peduli hubungan keluarga lo. Iya. Dia bilang duit Ini gitu. bayar Di gitu situ ya. kak gue benci banget sama uang jujur aja. Oke. Gue benci banget sama uang. Gue. Gini ya, gue tahu gue butuh duit, makanya gue harus kerja kan. Iya. Tapi di situ gue perkatakan, gue bilang dalam nama Tuhan Yesus, gue bilang uang nggak bisa atur gue. Gue bilang gue benci banget sama uang. Gue bilang Tuhan, doa gue akhirnya gue rubah dari hari itu sampai hari ini. Dan menurut gue tuh gue encourage banget anak-anak muda siapapun berdoanya mending kayak gini. Jadikan gue anak, jadikan gue suami yang dimampukan Tuhan menyediakan banyak pilihan buat orang yang gue sayang. Jangan bilang kaya, menyediakan banyak pilihan. Karena saat itu gue nggak punya pilihan sama nyokap pak, jual rumah. Jadi pilihan tuh lebih penting daripada duit. Kalau lu bisa jadi orang yang menyediakan banyak pilihan, lu nggak sekolah, gue sekolahin gitu. Itu kan bukan karena uangnya, karena lu bisa menyediakan pilihan buat dia. Lu mau liburan kemana? Eropa, Swiss, Amerika. Alangkah enaknya jadi orang yang bisa ngasih pilihan. Gue tahu yang ngasih pilihan tuh cenderung kadang-kadang personanya punya uang kan. Tapi sebenarnya bukan dari situ mindsetnya. Bukan dari situ mindsetnya. Karena mindsetnya kalau lo kejar si uangnya, tiba-tiba lo sakit kanker misalkan. Selesai. Kelar. Selesai. Iya. Makanya gue sampai sekarang gue masih berdoa supaya gue jadi pribadi yang dimampukan Tuhan. Kasih banyak pilihan buat Abriana, buat Deborah, buat adik gue, buat mertua gue, buat mama. Menyediakan pilihan tuh lebih happy loh. Misalnya kayak ada kru musik nggak bisa makan karena jobnya hilang, lo mau bantuin gue nggak gitu?
Gue lebih happy itu daripada gue kirim Keren. transferan gelap gitu kan. Iya, Tiba-tiba ada 200 dari Martin. Meskipun kesannya heroik, tapi tuh nggak puas gue. Kurang-kurang ini ya, Iya. kurang-kurang menjawab menurut lo ya. Menyediakan pilihan, karena seringkali kan kita juga lebih banyak butuh pilihan, kayak misalkan seringkali kayak, aduh karena nggak ada pilihan nih, ya udah gue lakuin ini gitu. Gue nggak pengen tuh sebenarnya gitu. Gue nggak pengen tuh kayak gitu. Gue aja gue nggak pengen lo sebenarnya kayak gitu. Iya. Wow, keren sih Tin. Gila. Jadi maksudnya ya itu tadi, ketika kita mikirin bahwa ternyata pertolongan tuh kita ditolong juga tuh luar biasa gitu ya. Ternyata kita juga nggak sendiri gitu. Masih ada dan ternyata juga kebergantungan kita jangan pada kekuatan kita juga gitu ya kan. Kita harus percaya bahwa ada yang bisa nolongin kita gitu Ada, ya. Ada kekuatan yang nggak bisa kita lihat yang bisa tolong kita gitu. Oke. Ini mungkin terakhir banget ngobrol. Pertanyaan terakhir dari gue, lo mungkin bisa encourage apa gitu ke anak-anak muda yang mungkin sekarang ngeliat lo tuh sebagai seorang figur yang wah gila nih orang nih keren banget nih orang nih yang gue look up banget nih. Apa pesan lo buat teman-teman muda yang musik yang atau live nih? dalam anything, dalam bermusik mungkin dalam kehidupan gitu ya kan? Iya. Apa yang bisa lo rayakan gitu? Rayakan ya. Apa pesannya aja pesannya buat Gini dulu deh, gue pengen ada segmen dimana gue ngomong soal musik dulu buat teman-teman yang musisi, mau itu musisi sekuler atau gereja apapun itu, selagi lo main musik hari ini. Ini agak teknis, tapi gue selalu pengen banget ngomong gini di podcast. Gue bilang lo harus bisa cari bunyi lo sendiri, karena sebenarnya bunyi lo sendiri itu adalah sebenarnya purpose yang paling bisa dinikmati. Daripada lo mikirnya purpose supaya musik gue bisa merubah dunia, itu kegedean. Jadi purpose yang paling kelihatan bisa dinikmati rasanya itu yang pertama mainin bunyi lo. Find your uniqueness. Iya, uniqueness. Abis itu uniqueness sama lo nyari bunyi gue gini, bukan karena lo tahu referensi ini lo kulik. Akhirnya bikin lo tuh bukan jadi seutuhnya gitu. Karena gue percaya Kak, si Pade Indro Warkop pernah bilang seniman hanya diciptakan satu kali dalam satu kali dalam masa hidupnya. Jadi Indro hanya ada satu, Martin hanya satu, Ale juga Kak Ando juga hanya satu. Spesifik seniman itu hanya diciptakan sekali dalam masa hidup. Lah kalau udah diciptakan cuma sekali sebiji gitu ya, ngapain harus sama? Ngapain harus sama? Top. Gitu. Dan memang nggak ada, menurut gue gini, itu tadi yang gue bilang, segala sesuatunya di dalam dunia ini itu akan ada masa waktunya. Salah satunya yang buat musibah, masalah ya kan. Tugas kita tuh cuma bertahan. Nah bertahan ini tuh aktif sebenarnya. Makanya bilang hold on kan. Itu kan kata kerja, verb. Bukan tidur. Hold on. Jadi tetap latihan, tetap hustling, tetap kerja. Iya, tetap bertahan karena sebenarnya gue suka gue ngutip dari kata-katanya Kowing. Lo yang jaga di dalam, Tuhan yang jaga di luar. Bukan dibalik, bukan Tuhan gue pengen belajar hari ini gue biar fokus. Fokus tuh urusan lo, bukan urusan Tuhan. Kalau dibalik lebih serem, soalnya Tuhan jaga di dalam, hati semua sedap. Lo jaga di luar mampu, lebih serem. Di jalan tol lebih serem kan? Cuaca, gue ngeri tuh, petir. Iya kan? Makanya tugas kita tuh jaga di dalam, Tuhan yang jaga di luar. Makanya jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Nah itu kan Alkitab ya. Tapi kalau bahasa gue, jagalah mimpi. Jagalah ini pace lo dalam ini, meyakini mimpi itu memang selalu akan ngerasa kesepian. Tapi kesepian itu sebenarnya trigger, sebenarnya parameter yang oke bahwa mimpi lo layak diperhitungkan. Kalau lo masih ngerasa bermimpi dan punya banyak temen, hati-hati, itu kan mimpi lo biasa aja. Mimpi lo biasa aja tuh, karena udah banyak yang bisa mimpiin itu, nggak spesifik tuh. Terus kedua, kalau live ini ya, kalau live ini nih, menurut gua ini sampai sekarang sebenarnya, gue masih jatuh bangun Kak, masih belajar dari Deborah, karena Deborah lebih berhasil ngelakuin itu. Selalu punya attitude of gratitude. Nah, bersyukur itu kayak ini sih, kayak pertolongan Tuhan in advance gitu loh. Kadang lo nggak tahu solusinya nih, terus bersyukur kan? Tapi tiba-tiba badan lo kayak diluputkan dari itu aja gitu.
intinya bersyukur, cuma satu kata itu. Karena waktu lu bersyukur lu mewakili sifat-sifat Tuhan tuh. Wow. Iya, lu mewakili kayak orang lihat emang lu anak Tuhan ya gitu bersyukur. Karena kalau anak setan mungkin waktu ada musibah dia marah-marah kan. Nah, kalau gua lagi marah-marah, nah berarti gua lagi nggak menggambarkan anak Tuhan. Jadi gua masih jatuh bangun Kak, tapi gua pengen banget jadi orang yang punya attitude of gratitude. Karena secara medis juga di Google itu bikin umur panjang. Orang yang nggak marah-marah, Enggak, orang bersyukur. Spesifik bersyukur ya. Itu akan lebih umur panjang gitu. Lebih umur Ya? panjang. Iya. Top. Itu berat sih, berat. Bersyukur tuh susah soalnya. Gol terakhir lu apa nih? Sebagai seorang musisi gitu. Kan tadi udah main loh sama siapa aja gitu. Iya. Agnes Mo apalah gitu. Terakhir di mana deh lu? Di G20 juga kalau nggak salah main ya? G20 yang Sherpa meeting di Prambanan. Iya. Lu itu bukannya lu nggak kesana? Enggak, Sherpa meeting itu kan bukannya di closing kemarin, dia beda bulan apa gitu, bulan kemarin. Gue ada produksi 5 lagu buat playbacknya. Waktu itu yang nyanyi Liodra, habis itu yang bikin musik. Yang musiknya di sini di meja ini. Iya. Itu. Wah, biasa. Tapi di sana playback, jadi emang nggak ini sih, nggak ada bandnya, bunyi playback aja. Itu udah disaksikan sama dunia gitu, musiknya gitu segala macam. Semoga mereka tahu ya. Semoga mereka tahu ternyata ini adalah MS men, Martin Shahir gue kan. Kalau yang closing kemarin kan baru kemarin nih ya, November ya. Iya sih. Itu. Ronald Steven. Golnya ke depan apa? Ya, oke. Apa yang pengen lo lakuin? Gue tuh lumayan lebay Kak, suka banget sama black music. Oh, sama men. Gue sadar, gue tahu, gue kalau ngomong gini tuh pasti banyak mata gitu kan. Gue tahu culture kita tuh nggak kesana, gue tahu. Tapi kok environment gue tuh dari kecil, bukan dari kecil sorry, gue tuh cinta sekali sama musik black ini, dan gue ngerasa kalau lo mau nyari tabla kok lo kemana? India kan? India dong. Iya kan? Nah gue nih belum dapat nih, karena gue black music tuh ngerasa di sini tuh udah mentok. Teman-teman yang suka black music, gue bersyukur gue udah kenal nih beberapa. Tapi gue pengen banget berkolaborasi, gue dapat validasi bahwa gue tuh bisa bunyi di sana. Ya, terserah mau bilang tuh di sana di mana gue nggak tahu. Yang penting begitu gue lihat, oh ini environmentnya nih, ini gue akhirnya bisa ya syukur-syukur dengan nama-nama yang spesifik ya, ternyata gue bisa sampai main sama artis-artis itu. Tapi gue cukup dengan bener-bener main sama orang blacknya aja. Ini belum kesampaian gitu? Belum kesampaian. Secepatnya men. Ya amin. Secepatnya kesampaian ya. Itu, gue pengen banget. Black kan Albert kan? Albert tuh dia bukan black sebenarnya Kak. Putih tua aja. Shout out to Albert ya. Siap. Jadi goalnya adalah biar lu bisa itu spesifik karir ya. Internasional gitu ya. Spesifik internasional lah ya. Tapi internasionalnya spesifik black music. Wow. Kalau goal hidup kayak yang tadi gue bilang sih Kak, semoga kita semua mampu juga dimampukan Tuhan untuk menyediakan banyak pilihan buat siapapun. Paling dekat keluarga, habis itu perumahan, gereja, keluarga, syukur-syukur bangsa dan negara. Cuman menyediakan pilihan tuh susah Kak. Iya. Karena kadang ada yang lo punya duitnya, tapi nggak bisa menyediakan pilihan apa-apa juga. Ada orang yang nggak kaya banget bisa tuh bikin orang punya banyak pilihan. Bisa bikinin UMKM apa, tapi duitnya gitu-gitu aja kan badan. Siap. Pembicaraan kita udah mulai 1 jam nih teman-teman. So anyway, thank you banget Martin sudah gabung di sini. God bless you man. Sukses buat merayakan hidup. Siap. Come on. This is just a one take. Okay. Life is just a one take. Okay. Kita rayakan. Okay. Rayakan hidup. Thank you for watching. See ya.